sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Benny Binarto Budi Susilo, SKM MPH, dosen tetap program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan pada kampus Universitas Bima Internasional MFH Mataram. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Statistik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Saya mengajar mata kuliah Statistik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada semester genap tahun akademik 2025-2026 dengan bobot SKS yaitu 2 SKS. Mata kuliah Statistik Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan mata kuliah wajib dengan kode RMIK 104. Adapun deskripsi dasar Statistik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mata kuliah ini mempelajari tentang sumber dan jenis data di fasilitas pelayanan kesehatan, identifikasi kebutuhan informasi bagi pelanggan internal dan eksternal, pelaporan data kesehatan, metode pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, morbiditas dan mortalitas pada fasilitas pelayanan kesehatan, sensus data pasien, indikator efisiensi dan mutu rumah sakit, indikator produktivitas, unit kerja rekam medis, dan grafik Barber Johnson. Perkuliahan Statistik Fasilitas Pelayanan Kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pembelajaran luring dengan tatap muka langsung melalui kegiatan diskusi interaktif dan presentasi secara langsung di kelas. Saya menerapkan metode pembelajaran yang bersifat aktif dan persifatif. Di antaranya ialah 1. Ceramah interaktif yang bertujuan untuk membangun teori-teori yang digunakan. 2. Diskusi kelompok yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus yang ada. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, pembelajaran meliputi 1. Mampu mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data pelayanan kesehatan sesuai prinsip statistik kesehatan. 2. Mampu mengelola informasi kesehatan dalam mendukung pengambilan keputusan di fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Mampu memiliki sikap profesional, akurat, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas terkait data dan informasi kesehatan. Selanjutnya, terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar statistik fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber dan jenis data kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Mahasiswa mampu menentukan kebutuhan informasi bagi pelanggan internal dan eksternal rumah sakit. 4. Mahasiswa mampu melakukan metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data morbiditas dan mortalitas. 5. Mahasiswa mampu melakukan perhitungan dan interpretasi sensus data pasien. 6. Mahasiswa mampu menghitung indikator efisiensi, mutu, serta produktivitas pelayanan rumah sakit. 7. Mahasiswa mampu membuat dan membaca grafik Barber Johnson
sebagai indikator manajemen fasilitas pelayanan kesehatan. 8. Mahasiswa mampu menyusun pelaporan data kesehatan secara sistematis sesuai standar. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah statistik fasilitas pelayanan kesehatan yaitu pertama, RPS. 2. Media PowerPoint studi kasus dan artikel ilmiah. 3. Micro teaching. Selanjutnya, selain itu, adapun bahan kajian atau materi pembelajaran yang disampaikan ke mahasiswa seperti 1. Statistik fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Statistik kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Manajemen statistik pelayanan kesehatan. 4. Statistik rumah sakit dan indikator pelayanan. 5. Statistik informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 6. Pengelolaan statistik morbiditas, mortalitas, dan indikator pelayanan. 7. Analisis statistik untuk manajemen pelayanan kesehatan. Kriteria penilaian mencakup 4 komponen utama, yaitu 1. Kehadiran atau kedisiplinan dengan bobot 10%. Tugas atau diskusi kelompok dengan bobot 20%. 3. Ujian tengah semester dengan bobot 30%. 4. Ujian akhir semester dengan bobot 40%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur dengan menerapkan evaluasi normatif setiap pertemuan sebagai umpan balik ke mahasiswa. Dengan demikian, pembelajaran terpusat pada mahasiswa dapat diterapkan dengan baik, sehingga target lulusan mahasiswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan serta mampu bersaing di dunia kerja dapat tercapai. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran statistik fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pagi hari ini kita belajar mata kuliah statistik fasilitas pelayanan kesehatan. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pada perkuliahan pada pagi hari ini kita diberi kelancaran sampai selesai nanti. Nah, untuk itu marilah kita berdoa. Mulai. Oke, selesai. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus memflashback materi minggu lalu. Mungkin ada yang masih teringat apa materi minggu lalu. Mungkin dari mahasiswa perwakilan ada yang bisa? Saya minggu kemarin kita mempelajari tentang sensus data pasien kan Pak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tujuan dari sensus data pasien. Adapun tujuan utama sensus data pasien itu adalah untuk mencatat dan memantau pergerakan status serta jumlah layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien secara real time. Terus bagian lainnya itu untuk mengetahui jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan, mengukur Borlostoi dan BTO, dan menyediakan data untuk perencanaan dan evaluasi. Oke, bagus sekali ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi materi minggu lalu? Mungkin ada yang masih ingat? Saya Pak. Ya. Jadi pembahasan materi yang kita lakukan pada minggu lalu itu ada jenis sensus pasien. Yang dimana jenis sensus pasien ini ada 4 poin Pak. Yang dimana yang pertama itu sensus harian. Yang dimana sensus harian ini adalah pencatatan jumlah pasien yang dilakukan setiap hari di setiap unit pelayanan rumah sakit. Terus yang kedua itu ada sensus bulanan Pak. Yang dimana sensus bulanan ini adalah rekapitulasi data sensus harian selama 1 bulan Pak. Oke, itu saja. Ya. Ya, oke, terima kasih ya. Berarti semua
bisa mengerti materi minggu lalu ya. Untuk kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu di sini materi analisis, interpretasi dan pemanfaatan data kesehatan. Oke, dalam materi ini kita akan mempelajari capaian pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu menganalisis data statistik kesehatan, kemudian menginterpretasikan data, kemudian menyajikan data, selanjutnya yaitu menggunakan statistik untuk pengambilan keputusan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu interpretasi? Interpretasi ada? Coba angkat tangan, ada? Siapa? Ya. Saya Pak. Ya. Menginterpretasikan itu berarti menjelaskan arti hasil analisis data, misalnya apakah hasil tersebut menunjukkan hubungan, perbedaan atau kecenderungan tertentu. Oke, itu ya artinya menjelaskan arti hasil. Apa dari arti hasil nanti dari statistik yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, selain itu peran statistik kesehatan itu banyak sekali. Yang pertama yaitu perencanaan kesehatan, di mana perencanaan kesehatan itu bertujuan untuk penyusunan program. Berarti di situ terdapat program-program yang ada di bidang kesehatan. Kemudian selanjutnya yaitu terkait tentang kebutuhan kesehatan masyarakat. Apa sih masyarakat itu yang dia butuhkan, misalnya fasilitas kesehatan dan sebagainya. Selain itu terkait tentang evaluasi mutu pelayanan, ini jelas. Artinya di mana evaluasi itu mengukur kualitas pelayanan. Selanjutnya dasar perbaikan mutu, di mana cara mutu pelayanan kesehatan itu agar lebih baik. Kemudian mengetahui tingkat kepuasan pasien, karena kalau kita tidak evaluasi apapun jenisnya kita tidak akan tahu. Kemudian selanjutnya yaitu terkait tentang surveillance kesehatan, di mana di surveillance kesehatan itu berfungsi untuk mendeteksi kejadian penyakit yang ada. Misalnya pas musim kemarau, pas musim hujan, kita lakukan surveillance kesehatan, kita akan tahu faktor resiko apa yang akan terjadi pada proses kesehatan. Kemudian selanjutnya yaitu memantau perkembangan penyakit, jelas yang namanya survei. Survei itu kan mensurvei pada musim kemarau, pada musim penghujan, apa tren penyakit yang ada. Kemudian selanjutnya dengan adanya survei bisa mengambil untuk informasi keputusan. Artinya keputusan yang akan diambil apakah berjalan atau dilanjutkan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu dasar kebijakan kesehatan. Biasanya di sini di dasar kebijakan kesehatan mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada, kemudian menilai efektivitas kebijakan. Oke, itu ya terkait tentang peran statistik kesehatan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis statistik kesehatan. Ada statistik deskriptif, itu biasanya tentang pengolahan data. Kemudian statistik inferensial, biasanya penarikan kesimpulan. Biasanya digunakan uji hipotesis dan sebagainya. Nah, itu biasanya dilakukan di KTI atau skripsi-skripsi. Oke, selanjutnya yaitu statistik pisal, biasanya mencatat peristiwa-peristiwa penting, misalnya kelahiran ataupun kematian. Ada materi berikutnya yaitu statistik deskriptif. Ada yang tahu distribusi frekuensi itu apa? Mahasiswa? Ya. Kalau distribusi frekuensi itu langkah awal untuk mengubah data yang acak, yang berantakan menjadi informasi yang rapi dan mudah dibaca. Oke, artinya mempermudah atau memperjelas ya. Ya. Oke, itu terkait tentang distribusi frekuensi. Selanjutnya, median sama modus. Ya, ada kan? Ya. Kalau mean itu nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kalau median itu nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Kalau yang modus itu nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Oke, itu ya artinya
MEN itu rata-rata, kemudian modus median itu nilai tengah, kemudian modus nih yang sering muncul biasanya, itu ya. Artinya mahasiswa sekarang paham apa yang terkait tentang MEN, median, sama modus. Ini sering digunakan dalam penelitian, statistik dan sebagainya. Oke, selanjutnya yang itu terkait tentang rank dan standar deviasi. Ada yang bisa menjelaskan dari Ya, mana? Pak. Ya. Kalau rank itu jangkauan selisih antara nilai terbesar maksimum dan nilai terkecil minimum. Ya. Dan sedangkan kalau standar deviasi itu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh sih rata-rata nilai data penyimpanan dari nilai rata-rata hitungnya. Oke, itu ya, rank dan standar deviasi. Oke, mahasiswa sudah paham semua. Kita lanjut ke materi berikutnya. Statistik yaitu penyajian data kesehatan. Biasanya penyajian data itu ada yang berupa tabel. Ada yang tahu tabel kayak apa? Ya, kayak kotak ya. Ya, kayak kotak. Kemudian diagram batang. Diagram batang itu bisa kadang dia ditempel di dinding untuk memudahkan membaca. Misalnya berbentuk batang dan sebagainya. Ya namanya garis ya garis, tapi agar mudah orang lain melihat dan mudah membaca apa sih yang digunakan dalam diagram baris itu. Kemudian diagram lingkaran, sudah jelas. Yang namanya diagram lingkaran ya berbentuk lingkaran. Nanti di dalam lingkaran itu biasanya jumlah totalnya itu 100%. Nanti ada yang 5%, ada yang 20%, ada yang 45%. Tapi total keseluruhannya itu dalam diagram lingkaran itu harus 100%. Oke, paham? Interpretasi data, di mana interpretasi data ini ada 4 kombinasi. Yang pertama yaitu pola data. Pola data itu biasanya data yang berulang-ulang dan teratur. Tapi data itu dia berulang dan teratur agar pembacanya mudah memahami. Kemudian namanya perbandingan. Ya, namanya perbandingan itu kan lebih dari satu. Ya, 2 atau lebih data. Kemudian tren kesehatan. Di tren kesehatan ini biasanya ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku siapa? Ya, perubahan perilaku manusia. Kemudian selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Biasanya di identifikasi masalah ini mengenali, kemudian selanjutnya menemukan dan merumuskan apa yang akan dikerjakan dan sebagainya. Indikator statistik kesehatan. Mungkin ada yang tahu AKB? Angka kematian bayi. Oke, angka kematian bayi artinya di suatu daerah itu berapa kejadian kematian bayi. Ya. Kemudian kalau selanjutnya AKI, kematian ibu. Ya, di suatu daerah itu dalam 1 bulan itu berapa kejadian ibu yang meninggal dan sebagainya. Kemudian morbiditas, ada yang morbiditas? Angka kesakitan, ya, artinya di daerah itu kesakitannya berapa? Mungkin ada dari mahasiswa yang bisa menjelaskan terkait tentang BOR dan LOS ini. Coba. Saya Pak. BOR, Bed Occupancy Rate, presentasi penggunaan tempat tidur rumah sakit dalam periode tertentu, menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur. Nilai ideal umumnya 60-85%. Sedangkan loss, length of stay, rata-rata lama pasien dirawat inap di rumah sakit, digunakan untuk menilai efisiensi pelayanan rumah sakit. Oke, baik. Itu terkait BOR dan LOS. Ternyata indikator statistik kesehatan itu bisa menyempurnakan pemakaian tempat tidur sama lamanya rawat inap. Bisa dihitung. Kadang mahasiswa banyak yang mengambil itu judul KTI dan sebagainya terkait tentang
BOR ini, LOS ini fungsinya apa di rumah? Terkait tentang pemanfaatan statistik. Yang pertama yaitu perencanaan SDM. Sudah jelas, artinya dengan adanya statistik kita bisa mendefinisikan berapa SDM yang dibutuhkan, baik itu perawat, medis, dokter, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi layanan. Sudah jelas, artinya dengan adanya data-data statistik yang ada, kita dapat mengevaluasi layanan, baik itu program ataupun kebutuhan yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu prioritas masalah kesehatan. Sudah jelas, misalnya dalam 1 tahun ini telah terbaca dari statistik kesehatan apa tren penyakit yang ada, kemudian bagaimana cara penanggulangan dan sebagainya. Musim hujan sama musim kemarau kan beda, prioritas masalah kesehatannya seperti apa. Oke, itu paham semuanya? Paham. Oke, baik. Statistik itu ada yang namanya etika data kesehatan. Di mana yang namanya etika ya aturan dan sebagainya. Yang pertama yaitu kerahasiaan data. Jelas, karena kalau datanya bocor kan bahaya bagi institusi ataupun apa dari tempat kerja dan sebagainya. Kemudian akurasi, ketepatan. Kalau data tidak tepat atau tidak bagus, tidak baik, tidak pas, kan tidak cocok. Kemudian validitas data. Artinya data itu benar-benar valid, real, dan sebagainya. Sama halnya kalau Anda besok melakukan karya tulis, Anda harus memvaliditas data itu. Apakah data itu benar atau data itu salah. Di statistik fasilitas pelayanan kesehatan ini, apakah ada dari mahasiswa yang kurang paham terkait tentang materi pada pagi hari ini? Bisa untuk bertanya. Ya, Pak. Ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang pentingnya penyajian data, Pak. Nah, pertanyaan saya, mengapa penyajian data itu penting pada bidang pelayanan kesehatan? Ya, karena penyajian data itu mempermudah tenaga kesehatan dan manajemen dalam memahami kondisi pelayanan yang ada. Misalnya identifikasi masalah, memantau perkembangan serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Itu ya terkait tentang pertanyaan. Kemudian selanjutnya ada lagi. Saya Pak. Baik. Tadi kan Bapak bahas tentang statistik Pak. Ya. Mengapa statistik penting dalam pengambilan keputusan di fasilitas kesehatan Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Terkait tentang statistik itu penting dalam kesehatan, yaitu karena statistik memberikan informasi, adanya informasi yang objektif untuk membantu manajemen. Tapi kalau dalam hal ini manajemen rumah sakit atau puskesmas untuk menentukan prioritas. Prioritas itu yang utama, selanjutnya yaitu mengevaluasi pelayanan, kemudian merencanakan program yang ada, dan terakhir yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Oke, itu ya terkait tentang statistik dalam kesehatan. Oke, yang terakhir di sini yaitu kita akan berbicara tentang kesimpulan. Kesimpulan dari materi pada pagi hari ini terkait tentang statistik kesehatan adalah statistik kesehatan berperan penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena dengan adanya data-data yang ada, masyarakat ataupun orang yang membaca statistik itu akan paham tanpa harus dijelaskan. Oke, itu. Oke, selanjutnya untuk minggu depan agar mahasiswa lebih memahami materi, saya akan memberikan tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu terkait tentang materi statistik fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan SDM ya, kemudian evaluasi layanan, kemudian prioritas masalah kesehatan. Nah, caranya nanti di sini ada berapa? Bisa jadi berapa kelompok? Bisa 6 kelompok? Bisa ya? Bisa 6 kelompok. Itu untuk minggu depan
kita akan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teori atau referensi ilmiah dan contoh nyata yang ada di masyarakat. Nah, presentasi ini durasinya nanti 10 sampai 15 menit ya. Bisa ya? Bisa ya. Setiap kelompok itu wajib memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Bisa ya? Nanti caranya bisa cari di Google atau internet atau referensi di perpustakaan, karya tulis ilmiah dan sebagainya. Paham tugasnya? Paham ya? Oke. Mungkin itu saja materi pada pagi hari ini terkait mata kuliah statistik fasilitas pelayanan kesehatan. Jangan lupa tugas kelompoknya ya, ketua kelas diingatkan ya. Untuk minggu depan maju teman-temannya untuk mempresentasikan. Siap semua? Siap. Untuk mengakhiri kuliah pada pagi hari ini, lebih kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.